Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah membaca kitab ini sampai di pembahasan Al-Kabira Ats-Tsalitsa wa Sittun, dosa besar yang ke-63 yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, yakni at-tiyarah atau at-tasya'um, menganggap sial sesuatu. Harapannya adalah apa yang telah kita bahas di kitab ini dan yang akan kita bahas setelahnya, mudah-mudahan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyara al-ikhwa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Ahsan TV yang berbahagia. Hari ini kita masuk ke Al-Kabira Ar-Rabi'ah wa Sittun. Kita masuk ke dosa besar yang ke-64 terkait dengan penggunaan bejana, yakni tempat wadah makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Di sini penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dosa besar yang ke-64 adalah asyurbu fi dzahabi wal fiddah. Minum dan masuk ke dalamnya juga makan, minum dan makan di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Entah itu piringnya atau gelasnya atau bahkan sendok dan garpunya, dan juga pisau jika memang pisau digunakan untuk alat sebagai makan, yang terbuat dari emas dan perak. Ini semua terlarang dalam Islam. Bahkan masuk ke dalam kategori dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkannya ke dosa besar yang ke-64. Maka hendaknya kita berupaya menjauhi sejauh-jauhnya dari at-tafakhur, yakni bermegah-megahan, karena ini masuk dalam kategori bermegah-megahan yang telah melampaui daripada batasannya. Yani apa butuhnya kita makan dan minum di bejana, gelas, wadah, sendok, garpu yang terbuat dari emas dan perak. Jadi emas dan perak yang seharusnya menjadi bagian daripada harta yang dizakatkan, ini dijadikan sebagai bahan untuk makan dan minum, sebagai alat untuk makan dan minum. Ini tafakhur yang berlebihan, bermegah-megahan yang terlalu berlebihan, dan ini dilarang dalam Islam. Dan penulis menyebutkan 3 hadis, 3 riwayat yang menunjukkan ancaman yang beraneka ragam. Yang disebutkannya 3 hadis yang akan kita baca setelah ini menunjukkan bahwa ancaman yang beraneka ragam bagi dosa besar yang ke-64 ini. Menggunakan bejana, gelas, piring, sendok dan garpu dari emas dan perak diancam dalam beberapa hadis dengan ancaman yang beraneka ragam, menunjukkan bahwa ini dosa besar.
Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih, sebagaimana yang disebutkan dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, la talbasul harira walad dibaj, janganlah kalian menggunakan pakaian dari sutra dan ad-dibaj, yakni pakaian yang juga di dalamnya ada sutra, yang ada campuran sutranya. Juga kedua dilarang. Ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas masalah haramnya sutra bagi laki-laki di pembahasan dosa besar sebelumnya. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum, disebutkan di sini yang pertama kali minum fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, di bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak, emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan di wadah-wadahnya, ini piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya bejana-bejana ini yang terbuat dari emas dan perak yang digunakan untuk makan dan minum, lahum, untuk orang-orang kafir, fid dunya, di dunia. Ini perbuatan orang kafir tidak layak dilakukan seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan ini adalah bagi mereka. Ini mereka orang-orang kafir ini menggunakannya sebagai bejana emas dan perak, karena mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang melanggar aturan syariat, yang tidak peduli dengan batasan-batasan syariat. Seorang muslim tidak pantas melakukan apa yang dilakukan orang-orang kafir, begitu maksudnya. Disebutkannya ini sebagai perbuatan orang kafir untuk memperingatkan kaum muslimin jangan jatuh seperti perbuatan mereka. Jangan mengikuti seperti perbuatan mereka yang berlebih-lebihan melampaui batas. Sampai-sampai bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak dan mereka gunakannya untuk makan dan minum. Padahal banyak fuqara wal masakin yang membutuhkannya. Penggunaan bejana-bejana seperti ini menunjukkan tafakhur, al-ghulu fit tafakhur, berlebih-lebihan dalam bermegah-megahan, dan Islam melarang hal itu semua. Melarang kita untuk berlebihan dalam bermegah-megahan. Walakum fil akhirah, dan ini nanti kalian akan gunakan di akhirat, nanti di surga kelak. Di dunia diharamkan, nanti di surga kalian mendapatkannya. Ya, ini bermegah-megahan nanti di surga. Apa saja boleh di surga. Tidak ada yang haram di surga. Di surga balasan, di mana Allah SWT tempat Allah membalas orang-orang yang bersabar di dunia. Orang-orang yang berupaya untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang berupaya agar senantiasa memperhatikan syariat Allah, memperhatikan batasan-batasan yang Allah telah tetapkan bagi mereka di dunia. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, kenapa dikatakan dunia sebagai penjara bagi orang-orang mukmin? Karena di dunia kita dibatasi. Di dunia kita dibatasi oleh aturan-aturan syariat. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ini yang kita konsumsi, ini yang tidak boleh kita konsumsi. Ini yang bisa kita lakukan, ini tidak bisa dilakukan karena hukumnya haram. Nah, seorang muslim terpenjara di dunia ini karena dia dibatasi aturan-aturan syariat. Ya. Jadi kalau ketika ada orang mengatakan kenapa sedikit-sedikit tidak boleh sedikit, tidak, banyak yang boleh, sedikit yang tidak boleh. Tidak benar kalau ada orang mengatakan kenapa sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit tidak. Yani banyak, seakan-akan dia mengatakan banyak yang tidak boleh, sedikit yang boleh. Tidak. Khususnya dalam muamalah, al-aslu fil muamal al-hil. Bahkan al-aslu fil asya al-hil, al-ibahah. Asal hukum asyai, segala sesuatu yang kita lihat ini, yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita minum, asalnya, hukum asalnya halal, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga yang haram sedikit, yang halal banyak. Maka tidak benar kalau semua serba dilarang. Tidak, ada bagian yang dilarang, tapi ada bagian lain yang lebih luas
yang dipersilahkan untuk kita gunakan. Maka boleh kita menggunakan bejana dari selain emas dan perak, seperti misalnya dari kayu, dari tembikar, bejana terbuat dari kulit, bejana terbuat dari keramik, dari kaca, banyak alhamdulillah. Terbuat dari aluminium, terbuat dari stainless steel, alhamdulillah banyak. Jadi jangan katakan Anda sebentar tidak boleh, tidak. Yang tidak boleh sedikit, yang boleh banyak. Yang tidak boleh emas dan perak saja, sudah dibatasi itu. Yang boleh banyak, stainless steel, aluminium, menggunakan kulit, menggunakan bejana dari keramik, dari kaca, banyak alhamdulillah. Jangan katakan bahwa sebentar diharamkan, sebentar dilarang, tidak. Yang dilarang sedikit, yang diperbolehkan banyak, alhamdulillah. Contohnya ini, dalam penggunaan bejana kita dilarang menggunakan bejana emas dan perak karena mengikuti gaya bermegah-megahannya orang kafir. Orang kafir memang tidak kenal batasan. Orang kafir memang di dunia ini sebagai surga baginya, apa saja boleh, tidak ada halangan. Adapun kita di penjara di dunia ini karena dibatasi aturan syariat. Tapi alhamdulillah, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali pasti ada opsi lainnya yang Allah berikan, yang halal, yang banyak. Sehingga tidak ditutup semua jalur. Yang ditutup hanya satu saja. Jangan gunakan emas dan perak sebagai bejana untuk makan dan minum. Begitu masuk ke dalamnya sendok, pisau atau garpu. Centong juga begitu, untuk tidak diperbolehkan. Sisanya boleh, kaca, keramik, stainless steel, aluminium, silahkan gunakan yang diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka di surga nanti seorang muslim menggunakan bejana emas dan perak. Tidak lagi batasan-batasan. Hari itu adalah hari pembalasan, tidak lagi amalan. Di dunia amalan, tidak ada hisab, belum ada hisab di dunia. Nanti di akhirat kelak ada hisab dan tidak lagi amalan. Maka beramallah untuk menjadi bekal kita mengalami kehidupan akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Dan hadis ini juga sahih, dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah, dan hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dari jalur lain sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini, wa qala Rasulullah innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi ina'i dhahab, sesungguhnya orang yang makan dan minum di bejana emas dan perak, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Hadis ini sahih. Barang siapa yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka sungguh dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah sejelek-jeleknya neraka. Neraka yang paling dalam, neraka jahanam, wa'iyadu billah. Maka kalau tadi di hadis pertama yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan sebagai amalan orang kafir bagi mereka di dunia, sedangkan bagi kita tidak boleh dan kelak kita di akhirat baru mendapatkannya. Kalau yang hadis yang pertama disebutkan bahwa menggunakan emas dan perak menyerupai orang kafir, di sini lebih keras lagi. Seakan-akan kita memasukkan ke dalam perut kita api neraka jahanam. Disebutkan ya balasan secara khusus, dengan balasan ini menunjukkan bahwa ini dosa besar. Sebagaimana apa kita bahas dulu, bahwa definisi daripada dosa besar adalah yang ada ancamannya di dunia maupun di akhirat. Dan di sini disebutkan ancaman yang cukup keras, seakan-akan dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga yang terakhir yang bisa kita bahas di dosa besar yang ke-64 ini, hadis yang juga dikeluarkan Imam Muslim, akhrajahu Muslim, dalam hadis yang sangat panjang dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah
Barang siapa yang minum di bejana terbuat dari perak. Kalau kita kumpulkan hadis ini dan hadis sebelumnya, kalau kita hanya menggunakan hadis ini seakan-akan emas boleh. Kalau kita hanya menggunakan hadis ini seakan-akan emas boleh. Tidak, dari hadis lain sebelumnya yang telah kita bahas, masuk ke dalam barangan selain perak adalah emas. Hadis ini menekankan lebih lanjut tentang perak. Barang siapa yang minum di bejana perak, maka kelak dia tidak akan meminumnya di akhirat dengan bejana tersebut. Yani dinafikan darinya surga di akhirat kelak. Wa iyadzubillah. Hadis ini saya dikeluarkan Imam Muslim. Maka dari 3 hadis ini dan keanekaragaman ancaman yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapa saja yang menggunakan bejana emas dan perak menunjukkan bahwa ini dosa besar dan wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan dosa besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan terus istiqamah di atas hidayah dan dimatikan kelak dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke kami. Pertanyaan pertama, tiga-tiganya sepertinya tidak terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana jika seorang istri menggunakan harta warisan dari orang tuanya tanpa sepengetahuan suami, berdosakah? Mohon penjelasannya. Jika itu memang harta warisan dari orang tuanya, artinya ini memang milik istri. Nah, karena tentu istri diakui haknya terhadap pemilikan harta. Kita tidak mengenal yang namanya hak istri, harta istri, harta suami, harta istri, tidak. Dalam Islam tidak ada harta yang bergabung, harus dipisah. Tidak ada yang namanya harta gonogini dalam syariat Islam. Namanya saja sudah gonogini, bukan nama syariat. Ini tidak dikenal oleh syariat Islam. Maka kalau itu harta istri memang hak dia dapatkan dari warisan orang tuanya, hak dia, maka boleh dia menggunakannya walaupun tanpa izin dari suaminya. Walaupun tentu kata para ulama alangkah lebih baiknya jika memang izin kepada suaminya agar suaminya juga mengetahui dari ini sekaligus untuk menenangkan hati suami bahwa dia menggunakannya di jalur yang tepat. Tapi sekali lagi secara umum boleh seorang istri menggunakan harta miliknya sendiri, dengan syarat harta miliknya sendiri. Kalau menggunakan harta suami jelas wajib izin suami. Tapi yang ditanyakan ini adalah seorang wanita punya harta milik dia yang didapatkan dari harta warisan orang tuanya. Maka boleh dia mempergunakan harta miliknya, bukan milik suaminya, tanpa sepengetahuan suaminya, boleh. Tapi sekali lagi yang paling afdal adalah dengan memberitahukan terhadap suaminya untuk menenangkan kepada suaminya bahwa dia menggunakannya di jalur yang tepat. Dan berikutnya, apakah pada waktu zaman Rasulullah mau perang diadakan doa bersama yang dipimpin seseorang dan yang lain mengamini? Sepengetahuan saya yang sedikit ini saya tidak tahu saya adanya riwayat yang Nabi SAW berdoa dan berjamaah bersama para sahabatnya. Ini beliau berdoa lalu yang ini para sahabat. Yang saya tahu adalah sebagaimana yang pernah Nabi SAW lakukan pada saat perang Badar. Ya, Nabi SAW berdoa sendirian. Ketika para sahabat yang lainnya pasukannya sedang istirahat, beliau berdoa mengangkat kedua tangannya. Sampai-sampai disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai selendang beliau terjatuh karena saking tingginya, saking lamanya beliau berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah SWT menangkan mereka di perang besoknya. Nabi malam itu beliau berdoa sendirian di bawah sebuah pohon, disebutkan dalam sebuah riwayat. Dan dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq kasihan kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan cukup ya Rasulullah, cukup. Nabi SAW berdoa sendirian, khusyuk. Beliau berdoa agar Allah SWT memenangkan mereka kelak di esok harinya melawan orang-orang kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai kasihan kepada Nabi SAW. Begitu lama beliau berdoa mengangkat kedua tangannya, sampai-sampai selendangnya beliau terjatuh. Adapun bersama-sama saya tidak tahu. Yang terakhir, yang ketiga,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, sebelumnya Ana Faisal Febri dari Cikarang. Ana mau taunya apa hukumnya ketika kita bekerja di tempat pembuatan alat musik seperti gitar, piano dan saya sarankan untuk meninggalkan pekerjaan seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan al-hir, az-zina, al-harir, sutra, menghalalkan sutra, dan terjadi pada zaman kita, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, wal khamra, dan menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Maka saya sarankan kepada penanya Faisal Febri untuk meninggalkan pekerjaan seperti ini. Tidak boleh kita bekerja di tempat seperti ini. Nah, siapapun, apakah yang bertanya yang bekerja sana atau orang lain yang bekerja di sana, kita sarankan untuk segera berhenti dari tempat tersebut. Nah, tempat-tempat di mana dibuat benda-benda yang haram maka tidak diperbolehkan. Wallahualam bissawab, kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, yang benar datang dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.